Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita review integral luas daerahnya hari ini. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyelesaikan masalah luas daerah dengan integral. Yang perlu diingat dari materi minggu yang lalu, dua buah kurva atau sebuah kurva bisa dicari luasnya dengan integral. Nah, seandainya kamu ketemu dua buah kurva, maka nanti batas-batasnya itu akan memperoleh suatu daerah tertutup sehingga luas daerahnya bisa kita dapati dengan rumus integral A sampai B fx dikurang gx dx, di mana kurva yang di atas ini kan terhadap siapa? Dx, yang jauh dari semu x, yang di atas dikurang kurva yang di bawah atau yang lebih dekat dengan sumbu X, ya. Ini konsep dasarnya. Nah, untuk mencari luas ini dasar lagi yang perlu untuk kamu pahami adalah membuat sketsa grafik, karena sketsa grafik akan memudahkan kamu menentukan batas daerah suatu kurva yang akan dicari luasnya. Oke. Nah, hari ini kita langsung ke beberapa soal, ke contoh soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 8 dan sumbu X adalah luas daerahnya. Jadi kurvanya itu ada persamaan kuadrat, ada garis X sama dengan 8 tadi ya. Oke. Nah, dari sini kita akan dapati, kita buat dulu sketsa grafiknya, langkah awal. Ya, langkah awalnya, Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Hasil sketsanya, tentukan dulu titik potong sumbu X, supaya cantik gambarnya. Oke. Nah, kalau dia titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0, maka kamu akan peroleh X kuadrat dikurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Titik potongnya akan ketemu X kurang 2 dikali X kurang 4 sama dengan 0. Maka dia memotong sumbu X di X1 sama dengan 2 dan di X2 sama dengan 4. Oke, maka itulah yang jadi titik potongnya 2,0 dan 4,0. Nah, sketsa grafiknya seperti apa? Kita lihat dulu titik potong sumbu X-nya di 2,0 dan 4,0. Kita ambil 2,0 titiknya dan 4,0. Lalu hubungkan tadi kurvanya itu integralnya persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat ya. Dia berarti koefisien dari X kuadrat itu positif atau negatif di soal tadi? Positif atau negatif? Positif. Kalau positif, kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah? Ke atas, Mem. Ke atas, oke. Jadi kita udah dapat sketsa grafiknya, terbuka ke atas. Itulah persamaan garis Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8. Oke, kita lanjutkan. Dia tadi terhadap siapa lagi batasnya? Terhadap sumbu X. Nih, sumbu X. Oke, maka daerah tertutup yang diperoleh adalah ini dia. Ya, yang diarsir warna merah. Nah, luas daerah yang di sini yang diarsir, kalau kamu perhatikan, dia dari sumbu X berada di bawah sumbu X. Oke, kalau kita cari nanti hasilnya adalah negatif, tapi luas itu kan nilainya mutlak ya. Luas kan satuannya nilai mutlak gitu ya. Jadi nanti kalau hasilnya negatif, tinggal kamu kasih harga mutlak jadi positif. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita dapat peroleh luas itu batasnya tadi dari 2 sampai 4. Karena kurva yang diarsir ini berada di bawah sumbu X dan integralnya batasnya terhadap sumbu X, maka ini dikasih negatif supaya hasilnya positif. Jadi kita peroleh luas itu integral minus dari 2 sampai 4 X kuadrat dikurang 6X tambah 8 dx. Paham ya sampai di sini? Lanjut. Nah, diintegralkan dulu baru disubstitusikan ya. Ini integral substitusi. Minus sepertiga X kuadrat dikurang 3X kuadrat ditambah 8X dari 2 sampai 4.
Lanjut, kita masukkanlah nilainya, batas atas dikurang batas bawah. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan, boleh nggak X-nya dulu, misalnya 4 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3, boleh. Tapi kalau mau dia habiskan dulu satu persamaan ini substitusi 4, baru dikurang 2 juga boleh. Tapi hati-hati dengan tanda plus minus ya, tanda plus minus ini ada tanda negatif positif. Oke, dari sini kita dapati, kita substitusikan dulu ke 4, hasilnya adalah min 1/3 4 pangkat 3, dikurang 3 kali 4 pangkat 2, ditambah 8 kali 4, dikurang, nah ini substitusikan ke 2. 1/3 dikali 2 pangkat 3, dikurang 3 kali 2 pangkat 2, ditambah 8 kali 2, ini substitusi 2. Oke, bisa ya sampai di sini? Nah, makanya kalau udah dapat ini, rumusan integral insya Allah 80% kamu benar. Kalau integral substitusinya benar hasilnya. Tinggal 15%-nya lagi. Oke, kita lanjut. Dari sini kita akan dapati luasnya itu adalah, tadi ya, luasnya itu adalah min 64/3 dikurang 48 ditambah 32 dikurang 2 pangkat 3, 8 ya. 8/3 dikurang 4 kali 3, 12 ditambah 16. Oke, maka hasil penjumlahannya itu hasilnya ini min 6 minus, dalam kurung minusnya di luar ya. 64 kurang 16 dikurang 8/3 ditambah 4. Ini bisa disatukan ya, 64 sama 8. Oke, kamu akan dapati minus 64/3 dikurang 8/3 ditambah 16 min 4, berarti minus 20. Maka dari sini kamu akan dapati hasilnya adalah min 56/3 ditambah minus 20 itu adalah min 60/3, hasilnya adalah min 4/3. Maka kita peroleh luasnya adalah 4/3 satuan luas. Oke, bisa sampai di sini? Untuk yang soal pertama? Mana nih suaranya? Bisa ya? Bisa, Mem. Bisa. Saya lanjut ke soal yang kedua. Oke, nah perhatikan luas daerah yang dibatasi oleh, Y sama dengan X pangkat 3 kurang 1, ini persamaannya bentuk persamaan eksponen ya. Kalau minggu lalu kita Y sama dengan X pangkat 3, sekarang Y sama dengan X pangkat 3 kurang 1, sumbu X garis X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Jadi kita ada batasan Y sama dengan X pangkat 3 kurang 1, sumbu X, garis X sama dengan minus 1, dan X sama dengan 2. Ada 4 batas daerah kurva yang akan kita cari. Oke, jadi kalau udah seperti ini, kita cari penyelesaiannya. Penyelesaiannya apa? Kita sketsa dulu grafik Y sama dengan X pangkat 3 kurang 1. Itu yang paling penting ya. Nah, grafik itu kita peroleh dengan cara menggeser grafik siapa nih? Grafik X pangkat 3. Jadi kalau kamu udah tahu gambar grafik X pangkat 3 itu kan dia berada di kuadran 1 sama kuadran ketiga ya, sejauh 1 satuan. Ini bergesernya sejauh 1 satuan. Maka kita, kalau dia minus berarti ke bawah, kalau dia plus ke atas. Ini kelas 1 ya, fungsi eksponen. Dan sketsa grafiknya seperti apa? Nah, kalau ini kan grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Yang kita perlukan adalah grafik Y sama dengan X pangkat 3 kurang 1. Maka turunkan dia satu satuan. Nih, minus 1. Sebagai batas titik potongnya. Jadi kalau tadi yang pertama ini kan titik beloknya itu adalah di 0. Maka ketika dia X sama dengan X pangkat 3 kurang 1, maka titik beloknya itu berada di minus 1. Bisa ya? Sampai di sini? Oke, baik. Dari sini kita akan peroleh. Terus batasnya apa lagi? Sumbu X. Sumbu X ini ya. Sumbu X. Kemudian garis X sama dengan minus 1. Nih, garis X sama dengan minus 1. Satu lagi, batasan yang diperoleh itu adalah garis X sama dengan 2. Jadi, dari sini, dari 4 batas, kita akan peroleh daerah tertutup. Daerah tertutup ini kan kalau yang ini terbuka, ini terbuka. Yang ini terbuka, yang tertutup itu ini dia. Nih, dari min 1 sampai 1 ini tertutup. Dari 1 sampai 2 ini tertutup. Dan perhatikan, dari min 1 sampai 1 ini dia berada di bawah sumbu X.
Dari 1 sampai 2 ini berada di atas sumbu X. Jadi kita tidak bisa buat hasil integral itu luas dari min 1 sampai 2. Tidak boleh, tapi kita partisi luasnya L1 ditambah L2. Jadi di partisi luasnya itu ada 2 bagian, yaitu L1 dan L2. Kurva yang berada di bawah sumbu X dengan kurva yang di atas sumbu X. Maka kita dapati luasnya itu adalah dari minus 1 sampai 1 berada di bawah kurva sumbu X. Ingat dikali apa? Negatif. X pangkat 3 dikurang 1 dx. Oke. Ditambah luas daerah yang kedua itu dari 1 sampai 2 itu positif. Fungsinya sama, X pangkat 3 kurang 1 dx. Oke, sampai di sini bisa? Aulia? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Bisa, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, kalau udah sampai di sini, udah saya bilang 80%, kita tinggal mengintegralkan, substitusikan batas, dapatlah luasnya. Oke, nah dari sini kita akan dapat min 1/4 X pangkat 4 kurang X dari minus 1 sampai 1, dan satu lagi 1/4 X pangkat 4 dikurang X dari 1 sampai 2. Oke, nah ini tadi ya. Lanjutkan hasil integralnya tadi disubstitusikan dari min 1 sampai 1 nilainya adalah min 1/4 dikurang 1 dikurang 1/4 tambah 1. Oke, ini pada saat disubstitusikan 1, ini pada saat disubstitusikan min 1. Saya baru yang berikutnya ditambah 4 di sini ya. Ini udah langsung substitusi ya. 2 pangkat 4 itu adalah 16/4. 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 dikurang 1/4 dikurang 1. Oke, dilanjutkan. Nah, ini 1/4 sama ini 1/4 kalau dibuka kurungnya bisa ya. 1/4 sama 1/4 habis. Tinggal min 1 dikurang 1, berarti minus 2. Sorry, minus 2 berarti hasilnya adalah berapa? 2. Minus 2 hasilnya 2. 4 kurang 2, ini saya ulangi di sini min 1 dikurang 1 hasilnya minus 2 dikalikan negatif, maka hasilnya adalah 2 ditambah 4 kurang 2 itu 2 dikurang 1/4 dikurang 1, berarti min 3/4 jadi plus 3/4. Oke, maka hasil integralnya, hasil jumlahnya itu adalah 2 tambah 2, 3/4. Maka kita dapati luas daerah X kuadrat, X pangkat 3 kurang 1 dengan batas min 1 sampai 1 dan 1 sampai 2 itu adalah 4/3/4 satuan luas. Saya sampai di sini bisa untuk yang soal nomor 2. Lanjut. Berikutnya untuk soal yang nomor 3. Baik, nomor 3, perhatikan luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi Y sama dengan 2 kurang X kuadrat dan garis Y sama dengan X adalah sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Yang kamu peroleh adalah tentukan dulu sketsa grafiknya. Karena 2 titik batas pengintegralan belum diketahui, maka kita cari dulu batasnya. Nah, dengan cara menentukan titik potong kedua grafik fungsi tersebut. Oke, nah dari sini kita akan dapati titik potong grafik fungsi Y sama dengan 2 kurang X kuadrat dan Y sama dengan X dengan menyamakan. Kalau menyamakan ya, Y1 sama dengan Y2. Kita samakan dulu. Berarti 2 kurang X kuadrat sama dengan X. Oke, maka ini jadikan satu ruas. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah X kurang 2 sama dengan 0. Maka dari sini cari titik potongnya. Dapatlah X tambah 2 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Maka kita akan peroleh X1 sama dengan min 2 atau X2 sama dengan 1. Oke, saya lanjutkan. Nah, luas daerah yang dimaksud kita buat sketsanya. Sketsanya adalah ini dia. Tadi daerah yang dimaksud adalah gambarnya Y sama dengan persamaan yang pertama tadi Y sama dengan persamaannya 2 kurang X kuadrat. Satu lagi Y sama dengan X, persamaan garisnya.
Maka dari sini kita akan peroleh arsiranya seperti ini ya, daerah batasnya, karena dia dibatasi 2 buah kurva, tidak ada batas yang lain. Jadi dia punya 2 titik potong di sini. Titik potong yang sama. Itulah jadi batas integralnya. Maka ini dia pada saat min 2 sampai dia pada saat nilainya adalah 1. Inilah kurvanya. Nah, persamaan integralnya mana? Nah, kita kembalikan lagi tadi fx kurang gx ya. Jadi kamu bisa tentukan mana yang fx, mana yang gx. Nah, ini kamu perhatikan di sini. Dari min 2 sampai 1, fungsinya adalah yang mana fungsi yang di atas ini ya? 2 kurang x kuadrat dikurang x. Nih, fungsi yang kedua. Y sama dengan x. Berarti 2 kurang x kuadrat dikurang x dx. Hasilnya adalah 2x dikurang 1/3 x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat. Dari batasnya min 2 sampai 1. Bisa ya sampai di sini ya. Nah, kalau disubstitusikan hasilnya adalah 2 kali 1 dikurang 1/3 kali 1 pangkat 3 dikurang setengah dikali 1 pangkat 2. Pada saat X sama dengan 1. Nah, pada saat X sama dengan min 2, 2 kali minus 2 dikurang 1/3 dikali min 2 pangkat 3 dikurang setengah dikali min 2 pangkat 2. Oke, hasilnya dari sini kita akan peroleh nilai luasnya itu adalah 2 tambah 6 dikurang 1/3 dikurang 8/3 dikurang setengah. Ini luas daerah yang dia setelah kurungnya dibuka. Maka kita dapati luasnya itu adalah 4,5. Jadi luas daerah tadi, kurva tadi adalah 4,5 satuan luas. Oke, sampai di sini bisa, Nak? Bisa? Ada 3 tipe Bisa, soal. Mem. Bisa, ya. Bisa ya. Kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah ada beberapa rumus khusus untuk mencari integral luas. Jadi ada kadangkala luas itu kita tidak perlu menggunakan integral, tapi bisa menggunakan diskriminan. Nih contoh yang satu nih. Yang pertama, rumus diskriminan luas D akar D dikurang 6A kuadrat dikurang. Luas itu bisa diperoleh dengan D akar D per 6A kuadrat. D ini adalah diskriminan. Dengan syarat apa? Ini adalah penyelesaian kasus seperti soal nomor terakhir yang kita kerjakan. Dibatasi oleh 2 buah kurva, yang jadi batas integralnya adalah titik potong kedua kurva tersebut. Itu syaratnya. Syaratnya itu ya. Jadi kalau dia ada di sini ada satu garis lagi ditarik, dia tidak jadi batas perpotongan, maka rumus ini tidak berlaku. Oke? Nah, itu dan biasanya rumus ini diskriminan adanya pada kurva apa? Jika 2 buah kurva itu kita masukkan, kita akan menemukan persamaan kuadrat. Tapi kalau dia bukan persamaan kuadrat, tidak berlaku. Karena kita tidak dapat mencari diskriminan kalau bukan persamaan kuadrat. Jadi langkahnya itu, pertama, samakan kedua buah fungsi. Y1 sama dengan Y2. Kemudian jadikan satu ruas. Dari situ kamu ketemu persamaan kuadrat. Tentukan diskriminannya. Baru tentukan luasnya dengan L sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Seperti itu. Ya. Jadi ini rumus khusus ini saya pakai untuk soal kita yang ketiga. Dari soal yang ketiga tadi adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva fungsi Y sama dengan 2 kurang X kuadrat ditambah garis Y sama dengan X adalah. Kan kurvanya ini. Dan kita dapati tadi, setelah kita dapati dari grafik, perpotongannya itu adalah di antara 2 buah kurva. Dengan potongnya itu adalah tadi berapa? Dia ketemu persamaan kuadratnya ketika disamakan, hasilnya adalah X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapati diskriminan masih ingat ya rumusnya? B kuadrat kurang 4A AC. Berarti 1 dikurang 4 kali 1 dikali minus 2 sama dengan 9. Bisa ya? 4 kali 1 kali minus 2, 9. Maka kita tidak perlu cari integralnya lagi. Ya, luasnya itu bisa kita cari dengan nilainya 9, akar 9 dibagi 6 kali A kuadrat. A-nya adalah 1 per 6. Maka hasilnya adalah 9 per 2. Hasilnya adalah 4,5 satuan luas. Sama ya, sama yang tadi. Masih ingat ya, tadi yang kita cari di soal sebelumnya di sini adalah 4,5 satuan luas ini dengan cara pengintegralan. Tapi karena dia istimewa,
karena kurvanya hasil perpotongan membentuk persamaan kuadrat, dan itu jadi batasnya, maka kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Bisa, Giski? Bisa, Mem. Bisa. Kita lanjut ya. Nah, rumus khusus yang berikutnya adalah bentuk yang seperti ini. Ini berkaitan dengan fungsi parabola lagi, sama ya. Jadi kalau kamu ketemu nanti sama fungsi parabola itu lihat titik puncaknya. Titik puncak sebagai batas. Jadi luas daerah itu titik puncak adalah batas dari suatu kurva. Bentuknya itu kan ada kemungkinan luasnya itu nih, ini parabola ya, seperti luas A atau luas B, seperti itu ya. Oke, ini bisa kita cari dengan mencari persegi panjangnya. Dengan apa? Nanti kita lihat di contoh soalnya. Nah, kalau dia bentuknya lebih cembung seperti ini, maka dia akan 2/3 dari luas persegi panjang. Kalau dia cekung, dia 1/3 luas persegi panjang. Kalau dia segitiga, bentuknya sudah masukkan rumus segitiga aja, setengah alas kali tinggi. Ya. Nah, contoh kasus ini sebenarnya bisa kamu terapkan di soal nomor 1 tadi. Soal nomor 1 yang kita bahas dengan integral agak panjang tadi ya. Nih, rumus yang kedua ini bisa kamu terapkan. Tapi saya ambil contoh yang lain biar lebih kelihatan. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, jika kamu disajikan gambar suatu kurva seperti gambar A dan gambar B. Gambar A itu ini bentuknya kurva persamaan kuadrat yang terbuka ke atas. Yang ini hiperbola yang dia terbuka ke kanan, ya, di gambar B. Maka untuk menyelesaikan kasus soal yang nomor 4 ini, apa yang kita lakukan? Yang pertama, 4A. Nah, perhatikan kurva ini puncaknya adalah tepat di 4,0. Ya, tepat di 4,0. Yang ditanya adalah daerah arsiran yang berwarna hijau. Oke, yang berwarna hijau. Di sini kan dia kamu tarik, perpotongan di sini adalah memotong di 6 ya, 6,3. Nah, dia batasnya kan berarti dari 4 sampai 6. Ya. Nah, ini dia tepat di puncak, maka luas ini bisa kita cari. Lihat, cembung atau cekung. Bentuknya adalah cembung. Maka dia 2/3. 2/3 bentuk persegi panjang yang dibentuk dari 4 sampai 6 adalah 4, 6 dengan tingginya dari 6 ke 3 tadi berapa? 3 satuan ya. Maka di sini dari 4 ke 6 berapa? 2. Maka luasnya itu bisa kamu cari dengan mencari rumus tadi. 2/3 dikali 2 kali 3 sama dengan 4 satuan luas. Kalau cari integralnya boleh. Cari integralnya, integral dari 4 sampai 6 kurva ini. Jadi cari dulu kurvanya. Jadi akan memakan waktu ya ketika mengerjakan soal ujian akhir. Jadi ini lebih mudah kamu pahami dan biasanya banyak di soal-soal ujian akhir. Oke, bisa ya? Nah, kalau kasus yang 4B, di kasus 4B, nah jadi dia terbuka, nggak masalah dia mau terbuka ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tapi bentuknya salah satu batasnya itu adalah di puncak. Puncak, kalau ini di puncak hiperbolanya ya, di puncaknya di 0,0. Oke, nah ini terbagi 2 juga, karena satu dia melewati yang kurva hiperbola, yang satu lagi kurva garis lurus dibagi. Nah, L1 bisa kita gunakan rumus yang tadi. Bentuknya cembung atau cekung? Cembung, berarti 2/3. 2/3 panjangnya dari sini kemari, dari kurva ini panjangnya adalah 0 sampai 2. Tingginya dari 0 sampai 2. Berarti 2/3 dikali 2 sama dengan 8/3. Hasilnya adalah 2/3 satuan luas. Bisa ya? Sampai di sini. Nah, karena ini tadi terpisah kurva, maka kita cari kurva yang berikutnya untuk L2. L2 ini kan bentuknya segitiga. Boleh nggak pakai rumus persamaan integral? Boleh, tapi lebih mudah kalau kamu langsung mengerjakan, karena kamu udah terbiasa dengan rumus segitiga, lebih cepat. Ini sama dengan apa? Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya dari 2 sampai 4. Berapa? 2. Dari tingginya 2, dari 0 sampai 2. 2. Berarti setengah dikali 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah 2 satuan luas. Nah, yang ditanya adalah siapa? Yang ditanya adalah luas integral secara keseluruhan L1 tambah L2. 8/3 satuan luas. Itu untuk contoh yang B. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham?
Syifa? Syifa paham? Insya Allah paham ya? Mudah ya? Paham, Mem. Paham, Alhamdulillah. Jadi modulnya ada tentang ini, saya share di psikologi ya nak. Pahami. Nah nanti coba cari, gunakan rumus ini 2/3 atau 1/3 panjang kali lebar untuk kasus di soal nomor 1, tugas pribadi kamu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.